Saudara, tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang milik Pemprov DKI Jakarta longsor. 4 orang dilaporkan meninggal karena tertimbun. Proses evakuasi korban tertimbun longsor di Bantar Gebang masih berlangsung pada Minggu malam. Tim SAR terus melakukan pencarian korban yang diduga masih tertimbun material sampah. Data pada pukul 9 malam, 4 jenazah telah ditemukan tim SAR, sementara 2 orang selamat. Para korban rata-rata adalah supir truk sampah dan pemilik warung di sekitar tempat kejadian perkara. Satu korban lagi. Oke. Ada jenazah terakhir, Pak, korban terakhir. Jenazah terakhir ditemukan tadi di dekat kendaraannya. Di bagian kemudi, Pak, ya, berarti ya? Iya. Bukan sopir truk atau gimana, Pak? Iya. Kemungkinan besar adalah pengemudi kendaraan. Sementara data yang ada di kami 4 orang. Meninggal semua, Pak. 4 orang meninggal. Kita ke informasi lain, Saudara. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman akan mengundang Nabila Obrin selaku pemilik restoran Bibi Kelinci Kemang yang mempertanyakan status tersangkanya padahal ia adalah korban pencurian. Audiensi bersama Nabila akan dilakukan dalam rapat dengar pendapat umum pada Senin besok. Selain Nabila, kuasa hukum serta aparat penegak hukum terkait bakal diundang di DPR. Habibur Rahman menyebut pemanggilan itu merupakan tugas pengawasan Komisi 3 DPR terhadap aparat penegak hukum. Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum kasus pemilik resto Nabila O'Brien pada hari Senin besok yang mengaku sebagai korban pencurian yang justru dijadikan tersangka. Kami akan mengundang Nabila O'Brien beserta kuasa hukumnya serta aparat penegak hukum terkait. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka implementasi tugas Komisi 3 untuk melakukan pengawasan terhadap kerja aparat penegak hukum. Sebelumnya, Saudara, polisi bilang kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kopitiam di Kemang, Jakarta Selatan merupakan 2 perkara. Polri menyatakan kedua perkara tersebut akan diproses secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, tentu tadi dalam masuk proses konstruksi peristiwa, pelaporan atau saling lapor. Kembali lagi komitmen Polri, proses ini tetap akan dikedepankan rasa keadilan. Saudara, 3 dari 4 anak buah kapal warga negara Indonesia dinyatakan hilang usai kapal tugboat Musafa II berbendera Uni Emirat Arab meledak dan tenggelam di Selat Hormuz di antara perairan Uni Emirat Arab dan Oman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menjelaskan kapal tugboat Musafah meledak saat ABK sedang melakukan pengecekan kapal lain yang rusak di Selat Hormuz 6 Maret lalu. Kapal Musafah II tugboat itu membawa 7 ABK, 4 diantaranya merupakan warga negara Indonesia dan berpenumpang 6 teknisi, termasuk 1 WNI adalah teknisinya. 2 WNI yang terluka dirawat di Rumah Sakit Oman dan Abu Dhabi, sementara 3 WNI lainnya masih dalam pencarian. Insiden terjadi di Selat Hormuz di antara perairan PEA dan Oman pada 6 Maret 2026 pukul 2 dini hari waktu setempat. Saat insiden tersebut, kapal Musafa II sedang melakukan pengecekan terhadap kapal kontainer Safin Prestige yang rusak. Berdasarkan saksi mata, Musafa II mengalami ledakan yang menyebabkan kapal terbakar. Pada saat kejadian, 4 WNI ABK berada di kapal Musafa II dan 1 WNI teknisi sedang berada di kapal kontainer Safin Prestige. Status para WNI yaitu 1 WNI ABK mendapat perawatan luka bakar dan sedang berada di Rumah Sakit Kota Kazab, Oman, dan 1 WNI teknisi yang selamat telah berada di Kota Abu Dhabi, sementara 3 WNI ABK masih terus diupayakan pencarian oleh otoritas setempat. Saudara, musisi Vidi Aldiano dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Vidi meninggal dunia setelah 6 tahun melawan penyakit kanker yang ia derita.